Baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Yosea dari perwakilan kelompok 3 akan menjadi moderator di kelompok 2 yang saat ini akan hendak presentasi. Sebelumnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk memperkenalkan diri sekaligus memaparkan materi presentasinya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Alika Ata, NIM 047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Rimawan dengan NIM 019. Perkenalkan, saya Rosanila Nurjana dengan NIM 027. Saya Putri Saada dengan NIM 048. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Kata integrasi sendiri menurut KBBI yaitu pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan. Maka dari penjelasan kedua istilah di atas mempunyai pengertian yaitu suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Next. Faktor pendorong integrasi nasional yang pertama adalah identitas nasional. Kesadaran akan identitas nasional menjadi faktor yang penting dalam memperkuat integrasi nasional. Identitas nasional yang kuat dapat mempertahankan kebersamaan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Contoh tindakan seperti merayakan Hari Nasional dengan upacara dan mempromosikan penggunaan bahasa nasional sebagai alat komunikasi bersama. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi juga berperan penting dalam memperkuat integrasi nasional. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang menjamin distribusi kekayaan secara adil, pengembangan sektor ekonomi yang merata, dan penguatan industri dalam negeri. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan juga merupakan faktor penting dalam memperkuat integrasi nasional. Pemerintah perlu menjaga keamanan negara dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya pengamanan nasional juga harus dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Dan terakhir, faktor pendorong integrasi nasional ada sosial budaya. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia menjadi potensi yang sangat besar dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya upaya untuk memperkuat kerukunan dan kebersamaan. Next. Oke, tadi kan sudah dijelaskan faktor pendorong ya. Di sini yaitu ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, 1, luas wilayah. Bisa dilihat dari suatu negara yang begitu luas,
seperti di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang terluas di kawasan ASEAN. Jadi kan kayak dengan begitu luasnya Indonesia itu kayak Indonesia memiliki sangat besarnya sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membangun demi keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Terus yang kedua yaitu pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata dapat menjadi penghambat integrasi nasional karena dapat menyebabkan ketimpangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi antar wilayah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak meratanya wilayah di Indonesia yaitu seperti kurangnya perhatian pemerintah, terus keterbatasan sumber daya, terus keterpencilan. Terus yang ketiga yaitu heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Jadi heterogenitas yaitu kayak keragaman budaya, agama, dan toleransi. Jadi kayak dalam suatu bangsa dan negara merupakan suatu kekayaan. Tetapi hal tersebut juga bisa menjadi faktor penghambat apabila tidak bisa dikelola dengan tepat. Dan terlebih lagi dengan sikap-sikap yang intoleran. Intoleran yaitu sikap yang tidak bertenggalang rasa, seperti menghargai dan lain-lain gitu ya. Jadi kita itu harus saling ini buat negara kita biar menjadi satu gitu guys. Terus yang keempat yaitu etroisme. Etro Etnosentrisme adalah pandangan atau sikap yang menganggap budaya atau kelompok etnis tertentu sebagai yang paling unggul dibandingkan dengan budaya atau kelompok etnis lainnya. Jadi etnosentrisme dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seseorang terhadap produk atau orang dari budaya atau kelompok etnis lainnya. Sudah, next. Ditilik dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah ke dalam 4 episode, yaitu yang pertama zaman sebelum kedatangan penjajah. Pada masa sebelum kedatangan penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai luhur budaya sebagaimana yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua, zaman penjajahan. Pada zaman ini keadaan di seluruh wilayah Indonesia berbalik dari kondisi adil makmur menjadi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh kolonial dan imperialisme yang menjadikan bangsa Indonesia itu menderita, miskin, sengsara, dan hina bahkan terbelakang. Lalu yang ketiga, zaman pergerakan nasional yang pada saat itu perlawanan putra atau putri daerah yang masih bersifat kedaerahan itu ternyata masih mudah dikalahkan oleh penjajah. Nah, dari hal tersebut dapat belajar dan pengalaman itu, maka perjuangan menuju Indonesia merdeka diubah melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi yang ditandai oleh berdirinya Budi Utomo atau yang kemudian disebut sebagai Angkatan Perintis. Lalu yang terakhir, zaman setelah kemerdekaan,
Nah, ini pasca kemerdekaan ternyata terjadi perbedaan, gesekan, dan bahkan pertentangan ideologis. Akibatnya terjadi ketidakpuasan dan ekstremitas yang dilatar belakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu di mana orang atau kelompok orang ingin memaksa kehendak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya, integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Permasalahan yang muncul ini itu jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Artinya jumlah penduduk berkaitan langsung dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar atau pokok manusia bagian pangan, sandang, papan, serta pendidikan maupun kesehatan rekreasi bagi semua warga negaranya. Nah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru, yakni keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Yang selanjutnya ada integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Dari perspektif tertentu, kebudayaan seringkali diartikan oleh para ahli antropologi sebagai sistem pemaknaan yang disampaikan melalui simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat yang membimbing perilaku manusia dalam menghadapi lingkungannya. Menurut Geertz 1963, kebudayaan itu sangat bervariasi dan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Semakin besar kebudayaan, akan semakin besar pula potensi konflik yang terkandung di dalamnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan nilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan prinsip-prinsip, etika, norma, dan petunjuk kehidupan yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya, setiap daerah memiliki pranata sosial budaya yang berlaku. Kemajemukan tradisi budaya daerah akan membentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk saripati nilai-nilai luhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang selanjutnya ada integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jati diri bangsa. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga harus masuk ke dalamnya. Padahal daya adaptasinya masih rendah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya. Dengan berlakunya otonomi daerah, maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusivisme kesukuan menjadi tema penting dalam memasuki era global ini. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik teman-teman, kelompok 2 sudah selesai memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk aturannya teman-teman di sini silakan aktifkan fitur raise hand, lalu saya akan menunjuk ya. Ya, karena di sini belum ada yang raise hand, saya akan menjadi yang pertama untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, maaf.
Perkenalkan, nama saya Yosia Bagus dengan NIM 028. Jadi gini, menurut pendapat Anda, apakah integrasi nasional di Indonesia sudah selaras? Jika sudah, mengapa masih terjadi intoleran dan terjadi permasalahan lain? Jika belum, jelaskan alasan Anda. Nanti akan saya lampirkan di room chat ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Dila Adika. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Bagaimana peran mahasiswa dalam menguatkan atau membangkitkan integrasi nasional di masa sekarang? Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya dari Kak Maya. Monggo Kak Maya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maya Zahra Aulia dengan NIM 024. Di dalam makalah kelompok 2 ini kan menyarankan ya bahwa kita ada kalimat yang mengatakan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia masih memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tindakan konkret dari kelompok 2 sendiri terkait dengan saran yang telah diberikan. Baik, teman-teman, untuk sesi pertama saya tutup dahulu. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dila Adika.
Pertanyaannya saya ulangi lagi. Bagaimana peran mahasiswa dalam menguatkan atau membangkitkan integrasi nasional di masa sekarang? Mahasiswa memerankan peran penting dalam memperjuangkan integrasi nasional dengan menjadi pelopor dalam membangun kebersamaan dan menghargai perbedaan, serta melalui peran aktif di dalam organisasi kemahasiswaan dan menjadi mediator dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berbeda pandangan. Melalui pelaksanaan peran ini diharapkan dapat meningkatkan organisasi bangsa Indonesia dan menghasilkan persatuan dan kesatuan yang lebih baik. Bagaimana dengan Kak Ibila Adika? Sudah bisa dipahami, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yosea. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apakah integrasi nasional di Indonesia sudah selaras? Jika sudah, mengapa masih terjadi intoleran dan terjadi permasalahan lain? Jika belum, jelaskan alasan Anda. Menurut kelompok kami, meskipun Indonesia telah mencapai banyak kemajemukan dalam upaya integrasi nasional, masih ada beberapa tantangan yang menjadi penghambat. Beberapa alasan mengapa integrasi nasional mungkin belum sepenuhnya selaras di Indonesia adalah yang pertama, faktor keragaman etnis dan budaya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, dengan lebih dari 700 kelompok etnis dari berbagai budaya. Mengelola keragaman ini dapat menjadi tantangan yang besar dalam mencapai integrasi yang sepenuhnya. Yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah-daerah di Indonesia dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketegangan yang dapat menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, ada isu agama. Isu-isu agama juga bisa menjadi sumber dari ketegangan dan intoleransi. Konflik antar agama dapat menghambat integrasi nasional. Yang keempat, konflik lokal. Beberapa daerah masih mengalami konflik lokal, baik itu terkait dengan sumber daya, hak tanah, atau isu-isu lainnya. Yang terakhir, ada politik identitas. Politik identitas itu di mana kelompok-kelompok tertentu menekankan identitas etnis, agama, atau budaya mereka juga dapat memengaruhi integrasi nasional. Meskipun masih ada tantangan ini, penting untuk diingat bahwa integrasi nasional merupakan proses yang memerlukan waktu dan upaya bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan individu-individu memiliki peran untuk mempromosikan integrasi nasional, membangun dialog antar kelompok, dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Toleransi, pendidikan, dan dialog antar kelompok dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai integrasi nasional yang lebih kuat di masa depan. Bagaimana, Kak Yosea? Sangat menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya. Apa tadi pertanyaannya? Ini saya tadi kepental soalnya. Bisa diulangi? Ya, mungkin intinya aja ya. Jadi, bagaimana tindakan konkret dari kelompok 2 sendiri terkait dengan kalimat yang dilayangkan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Maya.
Jadi sebagai pemuda-pemudi itu sangat banyak ya jika mempertanyakan soal mempertahankan jati diri. Seperti contohnya, satu, kita itu kayak mempelajari dan mengenali budaya Indonesia. Terus yang kedua, kita melestarikan bahasa dan tradisi Indonesia. Terus yang ketiga yaitu mendukung seni dan budaya lokal. Dan yang keempat yaitu ajaran mengajarkan kepada generasi muda. Terus kita itu aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti kayak mengikuti gotong royong di, di kampung-kampung gitu. Dan ini ya kalau bisa kita itu harus mengedukasi diri sendiri. Karena kan semakin bisa dilihat ya di Indonesia sendiri sudah banyak ini budaya-budaya yang lain masuk dan banyaklah yang melupakan ini itu. Jadi ya kalau bisa sadar diri aja, Indonesia ini masih butuh kalian guys. Jadi semangat buat Indonesia. Sudah begitu menurut jawaban saya. Gimana? Oke, oke. Terima kasih kelompok 2. Ya, Baik, untuk sesi yang pertama saya tutup. Kita lanjut sesi 2 ya. Untuk penanya selanjutnya Kak Meriska, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mei Rizka dari Mei Rizka 5051. Untuk pertanyaannya, pada makalah kelompok 2 tadi disinggung mengenai heterogenitas budaya, agama, dan intoleran. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketiga heterogenitas tersebut pada era sekarang? Seperti yang kita ketahui bahwa pada era ini banyak sekali masyarakat, terutama kalangan Gen Z, yang lebih memilih menggunakan budaya luar daripada budaya Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Mariska. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mariska Dwi Amanda, NIM 068. Pertanyaannya yaitu dalam integrasi nasional tentunya terdapat beberapa faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, tentunya faktor penghambat itu membutuhkan solusi ya untuk meminimalisirnya. Bagaimana solusi dari salah satu faktor penghambat dalam integrasi nasional? Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Tri. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya, apakah ada dampak globalisasi terhadap konsep integrasi nasional dan kedaulatan negara? Terima kasih. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk efisiensi waktu kepada kelompok 2, kalau sudah mendapat jawaban boleh langsung dijawab ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maya. Kak Mei, maaf. Pertanyaannya, pada makalah kelompok 2 disinggung mengenai heterogenitas budaya, agama, serta intoleran. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketiga heterogenitas tersebut pada era sekarang? Seperti yang kita ketahui bahwa pada era ini banyak sekali masyarakat, terutama kalangan Gen Z, yang lebih memilih menggunakan budaya luar daripada budaya Indonesia. Jawabannya, menurut kelompok kami, sikap toleransi ini diperlukan agar masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, tidak saling merendahkan dan menghina kebudayaannya yang satu dengan yang lain. Selain itu, kita juga perlu mengenalkan bahwa budaya yang ada dalam negara kita tidak jauh berbeda dari budaya luar, seperti dalam seni musik, teater, dan lain-lain. Bagaimana Kak Mai? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mariska. Pertanyaannya yaitu, bagaimana solusi dari faktor penghambat integrasi nasional? Solusi dari faktor penghambat integrasi nasional yaitu menjadikan keberagaman yang ada sebagai sebuah kemajemukan yang penuh kerukunan. Kemudian memberikan hak-hak otonomi daerah kepada seluruh wilayah Indonesia, sehingga potensi yang ada di setiap wilayah dapat dimaksimalkan. Kemudian bisa juga dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta penanaman jiwa siap bela negara terhadap warga Indonesia. Kemudian perataan pembangunan dan infrastruktur di seluruh pelosok negeri juga diperlukan. Kemudian pengapresiasian dan mengutamakan kebudayaan Indonesia sesuai nilai-nilai luhur Pancasila di atas budaya Barat yang justru menyimpang dari nilai luhur Pancasila harus dilakukan. Bagaimana Kak Mariska? Bisa diterima. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Tias. Apa dampak globalisasi terhadap konsep integrasi nasional dan kedaulatan negara? Jadi dampaknya yaitu bisa ini ya, ada beberapa dampak utama, yaitu pengaruh asing seperti globalisasi membawa pengaruh budaya, ekonomi, dan politik dari luar negeri ke dalam suatu negara. Terus, dua, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi ini telah memungkinkan informasi dan ide-ide menyebar lebih cepat dari sebelumnya, yang dapat mempengaruhi opini publik dan politik nasional. Terus yang ketiga yaitu isu lingkungan global. Masalah ini bisa menjadi seperti perubahan iklim, tidak mengenal batas negara. Ini menuntut kerjasama internasional yang lebih besar dan bisa menggeser prioritas negara, prioritas nasional. Dengan kata lain, globalisasi telah menggeser paradigma tradisional kedaulatan negara dan integrasi nasional. Sudah begitu. Baik, terima Gimana Mbak Tia? kasih. Ya, Baik teman-teman, berakhir sudah kegiatan presentasi dari kelompok 2 pada siang hari ini yang membahas tentang integrasi nasional. Baru kita ketahui bahwa integrasi ternyata
sangat penting ya di Indonesia khususnya yang kemajemukannya luar biasa ini. Nah, saya Yosea pamit undur diri apabila terdapat kesalahan dari saya selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 2 mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.